Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita kembali lagi untuk belajar ekonomi mikro. Dalam hal ini kita belajar tentang perilaku konsumen. Baik, sebelum mulai materi kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa, disilahkan. Oke, doa selesai. Oke, baik teman-teman. Pertama kita ketahui terlebih dahulu pendekatan dari teori perilaku konsumen. Jadi teman-teman dalam pendekatan teori perilaku konsumen ini kita biasanya mengenal dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan ordinal atau dalam hal ini menggunakan analisis kurva indifferent. Lalu yang kedua itu adalah menggunakan pendekatan kardinal atau menggunakan marginal utility atau tambahan kepuasan yang diperoleh oleh konsumen ketika dia mengkonsumsi suatu barang. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi tentang perilaku konsumen, kita review kembali terkait pengertian dari trade-off atau yang sudah pernah kita bahas di pengantar ekonomi, yakni dalam 10 prinsip ekonomi itu salah satu prinsip yang pertama itu adalah people face trade-off atau masyarakat menghadapi berbagai pilihan yang saling mengorbankan. Atau dalam hal ini teman-teman, trade-off itu sendiri adalah untuk memperoleh sesuatu, seseorang harus mengorbankan hal yang lainnya. Adapun hal ini disebabkan karena sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, tidak semua keinginan yang diinginkan oleh konsumen itu bisa dipenuhi secara bersamaan. Oleh karenanya, sebagai konsumen pasti harus mengorbankan salah satu untuk mendapatkan hal yang lainnya. Itu adalah sebagai dari prinsip ekonomi. Dan itulah yang menyebabkan juga ketika kita mempelajari yang namanya perilaku konsumen, kita menghadapi yang namanya trade-off itu sendiri. Oke, dalam teori perilaku konsumen teman-teman, theory of consumer behavior, teori perilaku konsumen itu sendiri adalah menjelaskan tentang bagaimana si konsumen itu mengalokasikan pendapatan mereka dari berbagai macam barang dan jasa untuk maksimalkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita berbicara tentang perilaku konsumen itu adalah bagaimana kita sebagai konsumen itu mengalokasikan pendapatan kita untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Tujuannya tentu adalah untuk memaksimalkan kepuasan kita maupun kesejahteraan masyarakat atau kita sebagai konsumen itu sendiri. Adapun dalam menganalisis dari perilaku konsumen itu, yang pertama yang dilakukan adalah menganalisis pertama dari batas anggaran atau budget constraint ya. Jadi dalam hal ini tentu ketika kita menganalisis sebuah perilaku konsumen, kita harus tahu dulu berapa banyak pendapatan yang dimiliki oleh si konsumen tersebut. Jadi dalam hal ini, setiap konsumen tentu memiliki berbagai macam pendapatan. Dan pendapatannya pun juga terbatas untuk membeli barang dan jasa yang mau mereka beli. Oleh karena itu, dalam hal ini penting kita untuk mengetahui berapa banyak anggaran yang dimiliki oleh masing-masing konsumen. Dan batas anggaran inilah yang nantinya juga menjadi trade-off ya bagi konsumen tersebut untuk memaksimalkan kepuasan mereka dalam membeli barang ataupun jasa. Lalu yang kedua adalah preferensi konsumen atau consumer preference. Dalam hal ini adalah alasan yang mungkin lebih menyukai suatu barang daripada barang yang lain. Jadi preferensi ini teman-teman itu juga menjadi analisis dalam perilaku konsumen. Karena selain pendapatan masing-masing konsumen itu juga berbeda, preferensi masing-masing konsumen pun juga tidak sama atau juga berbeda. Bisa jadi setiap konsumen lebih menyukai suatu barang A dibandingkan dengan barang B. Jadi dalam hal ini ketika konsumen memutuskan mau membeli barang ataupun tidak membeli barang, salah satunya juga berdasarkan preferensi dari konsumen itu sendiri. Oleh karena itu pada akhirnya adalah pilihan konsumen ini adalah preferensi dan pendapatan yang terbatas. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita juga mempelajari tentang perilaku konsumen, pilihan apa saja yang dipilih oleh si konsumen tersebut dengan menggabungkan antara preferensi yang mereka inginkan dan pendapatan yang mereka miliki. Oleh karena itu konsumen
Oleh karena itu, teman-teman, konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang dengan tujuan adalah untuk memaksimalkan kepuasan konsumen tersebut. Dengan memahami konteks perilaku konsumen atau pilihan konsumen ini, kita dapat memahami dari konteks permintaan, yakni seberapa banyak jumlah barang yang dipilih oleh konsumen dan bergantung pada tingkat harganya. Jadi, tiga hal ini itu adalah analisis utama dalam menganalisis yang namanya perilaku konsumen. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu dari batas anggaran atau budget constraint, yaitu adalah besarnya kemampuan konsumen. Jadi, namanya batas anggaran itu adalah kemampuan konsumen itu berapa sih? Berapa banyak kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang dan jasa. Dalam hal ini teman-teman, kita asumsikan bahwa konsumen tersebut itu hanya membeli dua barang. Dalam hal ini adalah membeli Pepsi dan pizza. Dengan pendapatan konsumen tersebut itu adalah sebesar $1.000 per bulan. Adapun harga masing-masing barang yang dibeli, yakni adalah Pepsi sebesar $2 dan pizza adalah sebesar $10. Dengan pendapatan $1.000 per bulan, berapa banyak sih kombinasi dari barang-barang yang bisa dibeli oleh si konsumen tersebut. Misalnya nih, ketika konsumen tersebut itu sangat menyukai pizza, artinya uang yang dia gunakan itu adalah 100% atau secara keseluruhan dia gunakan untuk mengkonsumsi atau membeli pizza tersebut. Artinya, ketika dia mengalokasikan $1.000 itu untuk membeli pizza, dia bisa memperoleh yang namanya 100 pizza. Bagaimana bisa memperoleh yang namanya 100 pizza? Artinya kan pendapatannya sebesar $1.000, lalu harga pizzanya sebesar $10. Artinya kan tinggal dibagi $1.000 dibagi $10, artinya dia bisa mengkonsumsi 100 pizza. Sedangkan dia tidak bisa membeli Pepsi karena seluruh anggarannya dia itu digunakan untuk membeli pizza. Lalu bagaimana kalau misalnya dia mau membeli Pepsi juga, dia mau makan pizza dan juga minum Pepsi misalnya. Artinya kan harus ada yang dikorbankan. Apa yang harus dikorbankan? Artinya kalau misalnya dia gunakan secara keseluruhan uangnya digunakan untuk membeli pizza sebesar 100, kalau dia mau mengkonsumsi Pepsi, dia harus mengurangi dari konsumsi si pizza tersebut. Misalnya kita gunakan mau membeli 50 unit Pepsi misalnya. Jadi kombinasi ini adalah kalau misalnya dia mau membeli 50 Pepsi, artinya kan dia harus mengurangi dari konsumsi pizzanya. Jadi kalau misalnya dia mau menambah atau membeli Pepsi sebesar 50 unit atau 50 cup misalnya, dia hanya bisa memperoleh pizza sebesar 90 slice pizza ya, atau 90 unit pizza. Caranya bagaimana? Ya tinggal dikalikan, tinggal dibagi. Jadi kalau misalnya 50 liter Pepsi, artinya 50 dikali 2 artinya sebesar $100. Artinya kan dia masih sisa sebesar $900. Kalau misalnya $900 itu digunakan untuk membeli pizza, artinya kan dia bisa memperoleh 90 pizza. Lalu seterusnya sampai pada akhirnya kombinasi-kombinasi inilah yang menjadi batas anggaran, karena total spendingnya harus sebesar $1.000. Jadi kalau 900 ditambah $100 sebesar $1.000, atau misalnya Pepsi-nya mau ditambah sebesar 100 unit atau 100 cup, artinya kan dia juga harus mengurangi konsumsi dari pizza tersebut. Inilah kombinasi dari barang yang bisa dibeli oleh konsumen tersebut dengan total spendingnya atau dengan batas anggarannya dia sebesar $1.000. Jadi kalau misalnya digambarkan kurvanya teman-teman, kurvanya akan lurus dari atas, jadi dari 500 ke 100. Jadi kalau misalnya digunakan membeli Pepsi semua, itu uangnya hanya mampu membeli 500 Pepsi. Ataupun kalau misalnya mau dibuat membeli pizza secara keseluruhan, hanya bisa membeli pizza sebesar 100 unit. Jadi ini adalah batas anggarannya. Jadi batas anggaran itu teman-teman adalah kombinasi berbagai jenis kombinasi barang dan konsumsi barang yang mampu dibeli oleh konsumen dengan menggunakan pendapatannya. Dalam hal ini pendapatannya dia sebesar $1.000.
Lalu ada yang namanya pergeseran batas anggaran. Pergeseran batas anggaran. Ini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah an increase in the consumer income, lalu a decrease in the price of Pepsi, dan yang ketiga ini adalah a decrease in the price of pizza. Jadi yang pertama, gambar yang pertama atau gambar A ini adalah kenaikan atau peningkatan dari pendapatan si konsumen tersebut. Apa yang terjadi dengan kurva budget constraint-nya atau kurva anggarannya ketika terjadi kenaikan pendapatan? Tentu yang terjadi yang bergeser adalah batas anggarannya. Jadi kalau misalnya sebelumnya misalnya nih menggeser batas anggaran keluar, kemirangannya tetap karena harga yang relatif sama dari pizza maupun pensi tidak berubah. Jadi teman-teman, ketika yang terjadi itu adalah perubahan pendapatannya, maka yang bergeser tentu adalah dari seluruh sisi, baik dari sisi kuantitatif dari kuantiti dari Pepsi maupun dari pizzanya itu sendiri. Karena yang bergeser adalah pendapatan. Misalnya nih, kalau sebelumnya pendapatannya $1.000, dia hanya bisa mengkonsumsi sebesar 100 pizza dan 500 Pepsi. Kalau misalnya yang terjadi adalah peningkatan pendapatannya dari $1.000 menjadi $2.000, maka artinya kan ada kenaikan sebesar 2 kali lipat, yang mana kuantiti pizza ketika naik menjadi $2.000 pendapatannya, dia bisa mengkonsumsi 200 pizza dan 1000 Pepsi. Ini kalau yang terjadi adalah kenaikan pendapatan. Beda cerita kalau misalnya yang terjadi adalah menurunnya harga dari Pepsi ataupun dari pizza. Kita ambil contoh yang pertama. Ketika terjadi penurunan Pepsi misalnya sebesar dari yang sebelumnya sebesar $2, turun harganya menjadi $1, maka yang terjadi adalah kalau uang tadi $1.000 digunakan untuk Pepsi ketika harga $2, maka yang bisa dibeli adalah sebesar 500 Pepsi. Tapi kalau misalnya harga Pepsi turun menjadi $1, artinya kan ada tambahan Pepsi yang bisa dibeli. Kalau harganya turun menjadi $1, artinya kan bisa mengkonsumsi atau membeli 1000 Pepsi. $1.000 dikurangi $1, artinya kan sebesar 1000 Pepsi. Lalu kalau misalnya yang turun adalah dari pizza, misalnya harga pizza yang sebelumnya $5 turun menjadi yang sebelumnya turun dari $10, turun dari $10 menjadi $5, artinya konsumsi pizza yang bisa dibeli adalah sebesar 200. Konsepnya sama, artinya kalau misalnya terjadi penurunan harga, maka jumlah barang yang bisa dibeli itu akan mengalami kenaikan. Dan sama halnya juga teman-teman, kalaupun misalnya terjadi kenaikan harga yang awalnya sebesar $10, misalnya harga Pepsinya $10, dia bisa membeli 100 pizza. Tapi kalau misalnya harga pizzanya naik menjadi $20, artinya kan dia hanya bisa membeli sebesar 500 unit pizza. Artinya kan budget constraint-nya itu bergeser ke kiri, tergantung apakah harganya naik ataupun harganya turun. Kalau harganya turun, tentu kuantiti dari barang ini akan bergeser ke kanan. Kalaupun harganya naik, ini kuantitinya akan bergeser ke kiri. Begitu ya. Ini contoh latihan soal, mungkin nanti teman-teman bisa gambarkan. Jadi kalau misalnya konsumen dengan pendapatan $1.000, dia membeli Pepsi sebesar $5 dan pizza sebesar $10 harga per unitnya. Tuh teman-teman bisa menggambarkan batas anggaran konsumen ketika harganya naik nih, atau harga Pepsi turun menjadi $4. Bagaimana pergeserannya? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau harganya naik, kalau harganya naik, tentu yang bergeser adalah budget constraint-nya bergeser ke kiri, karena kuantiti dari barang yang bisa dibeli itu mengalami penurunan. Sedangkan kalau harganya turun, kurva budget constraint-nya akan bergeser ke kanan, karena ketika harga turun, jumlah barang yang bisa dibeli juga akan mengalami kenaikan. Lalu yang kedua, tadi sudah membahas tentang budget constraint, yang mana itu adalah batasan dari konsumen untuk memutuskan berapa banyak barang yang dia konsumsi atau yang mau dia beli. Lalu yang kedua adalah preferensi atau apa yang konsumen inginkan. Dalam hal ini dianalisis menggunakan yang namanya kurva indifferent atau indifferent curve. Kurva indifferent itu sendiri adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dari konsumsi yang memberikan konsumen dengan tingkat kepuasan yang sama. Dalam hal ini teman-teman,
kurva indifferent, kita menganalisis menggunakan yang namanya tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution atau MRS. Dalam hal ini adalah menganalisis tingkat di mana konsumen bersedia menukar satu barang dengan barang yang lain. Dengan asumsinya dalam hal ini konsumen lebih menyukai kurva indifferent yang letaknya lebih tinggi karena memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Jadi dalam kurva indifferent ini teman-teman itu adalah kondisi di mana si konsumen itu bersedia menukar suatu barang dengan barang yang lain. Ini adalah seperti konsep dari trade off tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi untuk membeli suatu barang kita harus mengorbankan barang yang lain. Adapun dalam menukar suatu barang dengan barang yang lain itu nilainya juga harus sama. Jadi dalam hal ini kita mau menukarkan suatu barang dengan barang yang lain, dengan konteksnya adalah nilainya atau kepuasannya itu adalah kepuasan yang sama. Dan dalam hal ini teman-teman, ketika kita ngomongin yang namanya kurva indifferent, kita yang asumsinya konsumen itu tentu lebih menyukai kurva indifferent yang letaknya lebih tinggi. Mengapa demikian? Ketika kurva indifferentnya itu letaknya lebih tinggi, artinya kan semakin banyak pula quantity dari output atau barang yang bisa dikonsumsi oleh si konsumen tersebut. Jadi semakin tinggi kurva indifferentnya maka lebih disukai karena output ataupun karena barang yang bisa dia beli itu jumlahnya juga semakin meningkat. Oleh karenanya tingkat kepuasan dari konsumen tersebut juga semakin tinggi. Makanya kurva indifferent yang lebih tinggi itu lebih disukai karena lebih dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Ingat, tujuan dari setiap konsumsi yang dilakukan oleh konsumen itu adalah tujuannya untuk memaksimalkan kepuasan. Lalu selanjutnya adalah karakteristik dari kurva indifferent. Yang pertama kita adalah kurva indifferent yang lebih tinggi itu lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Tentu sebelumnya sudah kita bahas bahwa konsumen lebih suka mengkonsumsi barang dengan jumlah yang lebih banyak, karena dengan jumlah yang lebih banyak tentu memberikan tingkat kepuasan yang juga lebih banyak. Lalu yang kedua adalah kurva indifferent selalu miring ke bawah, karena dalam hal ini kemiringan suatu kurva indifferent itu mencerminkan tingkat di mana konsumen bersedia mensubstitusi barang dengan barang yang lain. Ketika satu barang dikurangi, maka barang yang lain harus ditingkatkan. Ini adalah konsep dasar dari trade off itu sendiri, karena ketika si konsumen mau membeli suatu barang, dia harus mengurangi barang yang lainnya. Oke, selanjutnya ini adalah karakteristik yang ketiga adalah kurva indifferent itu tidak saling berpotongan. Mengapa demikian? Karena kita ingat asumsi yang pertama tadi bahwa semakin tinggi kurva indifferentnya itu lebih disukai. Kalau misalnya ini saling berpotongan, artinya kan asumsi yang pertama itu tidak bisa dipenuhi. Jadi kalau misalnya ini adalah titik kurva indifferent A dan kurva indifferent C, artinya kan kurva indifferent C itu lebih disukai oleh si konsumen karena bisa memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kalau misalnya ini saling berpotongan, artinya kan kurva indifferent C di titik tertentu itu lebih rendah dibandingkan dengan kurva indifferent di titik A, kurva indifferent A. Artinya ini tidak sesuai atau bertolak belakang dengan asumsi yang pertama bahwa kurva indifferent yang lebih tinggi itu lebih disukai oleh konsumen. Lalu yang keempat ini adalah kurva indifferent selalu melengkung ke arah dalam. Mengapa demikian? Karena tingkat substitusi marginal atau MRS itu bergantung pada jenis barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Mengapa melengkung ke dalam? Karena ini adalah mencerminkan konsumen yang lebih besar untuk melepaskan barang yang dimiliki dalam jumlah besar. Artinya teman-teman, ketika si konsumen itu mau melepaskan atau mau mensubstitusi atau mengganti barang yang dia inginkan dengan barang yang lain, dia kan harus merelakan barang yang dia konsumsi untuk mendapatkan barang yang lainnya. Dan nilai ataupun kerelaan masing-masing konsumen untuk melepaskan atau dia bersedia menukar barang tersebut dengan barang yang lain itu nilainya tentu berbeda. Bisa jadi kalau misalnya ketika kita mau menukarkan satu pizza karena kita
sangat suka terhadap pizza tersebut, artinya kan untuk mendapatkan satu pizza kita harus mengorbankan tiga Pepsi misalnya. Nilai inilah teman-teman yang berbeda masing-masing konsumen untuk melepaskan suatu barang untuk mendapatkan barang yang lainnya. Karena hal ini menjelaskan bahwa ini adalah kesediaan dari si konsumen tersebut untuk melepaskan suatu barang untuk mendapatkan barang yang lain, tergantung bagaimana dari sisi konsumen tersebut untuk melepaskan barang tersebut dengan barang yang lainnya. Lalu ini adalah kurva indifferent yang ekstrim. Jadi kombinasi ini itu adalah bagaimana sih konsumen itu mau mensubstitusi barang atau memutuskan barang tersebut sifatnya seperti apa. Ini adalah kurva indifferent ekstrim ya teman-teman. Kalau misalnya kan kurva indifferent itu kan sifatnya atau bentuknya melengkung ke dalam. Tapi ada beberapa kondisi kurva indifferent yang sifatnya ekstrim. Ekstrim dalam hal ini teman-teman adalah misalnya nih adalah dia substitusinya sempurna. Substitusi sempurna itu adalah ketika dia mau membeli suatu barang, mau memperoleh suatu barang, dia kan harus mengorbankan barang yang lainnya, dan nilai barang yang dia lepaskan dan barang yang mau dia inginkan itu nilainya sama. Jadi ini sifatnya konstan. Jadi untuk melepaskan satu barang, dia harus untuk memperoleh suatu barang dia harus melepaskan satu barang yang sama, ataupun kalau misalnya dia mau memperoleh dua barang, dia harus mengorbankan dua barang itu sendiri. Jadi substitusinya ini bersifat sempurna, atau nilai barang A dengan barang B itu nilainya sama. Lalu yang kedua ini sifat dari kurva indifferentnya ini adalah yang substitusi sempurna. Manfaat dari barang satu dan barang yang kedua itu nilainya sama. Lalu yang ketiga ini adalah sifatnya adalah komplementer atau saling melengkapi. Jadi untuk memperoleh suatu barang tidak selalu kita misalnya untuk memperoleh suatu barang ini tidak harus mengorbankan barang yang lain. Bisa jadi untuk memperoleh satu barang kita harus didukung oleh barang yang lain, misalnya karena sifatnya dia adalah komplement atau saling melengkapi. Misalnya dalam hal ini adalah contohnya sepatu. Jadi ketika kita membeli sepatu kiri, kita juga harus membeli yang namanya sepatu yang kanan. Jadi tidak mengkonsumsi sepatu kiri ini nilai dibandingkan mengkonsumsi sepatu kanan ini tidak memberikan mengkonsumsi lebih banyak sepatu kiri ini dibandingkan dengan sepatu kanan tidak memberikan kepuasan yang maksimal. Jadi sifatnya untuk barang yang komplement ini teman-teman ini sifatnya tidak menggantikan atau mengkonsumsi satu barang yang satu itu lebih puas dibandingkan dengan mengkonsumsi barang yang lain, karena sifat dari barang ini sendiri itu adalah bersifatnya komplementer, bukan menggantikan. Seperti konteksnya yang substitusi sempurna yang sebelumnya ya. Lalu bagaimana sih optimisasi dari pilihan konsumen ketika kita pilihan konsumen dalam memutuskan berapa banyak barang yang mau dia konsumsi dengan pendapatan yang dia miliki. Jadi optimisasi ini teman-teman ini adalah apa yang menjadi pilihan konsumen. Optimisasi itu teman-teman itu adalah titik di mana kurva indifferent dan batas anggaran itu saling bersinggungan, atau ini adalah yang disebut dengan titik optimum. Jadi ini adalah titik optimum itu adalah titik pertemuan atau titik yang saling bersinggungan antara budget constraint-nya atau batas anggaran dengan preferensi dari si konsumen tersebut. Jadi di titik ini adalah dengan pendapatan sekian itu kita bisa membeli kombinasi barang yang kita inginkan. Itu adalah titik optimumnya. Berbeda kalau misalnya di titik B ini teman-teman, ini kan adalah preferensinya atau pilihan konsumen dari mengkonsumsi dua barang pilihan konsumen. Ini ketika di titik ini artinya masih belum optimal karena masih ada sisa anggaran yang seharusnya bisa dioptimalkan oleh konsumen tersebut, karena di titik B ini nilainya itu masih di bawah batas anggarannya. Sedangkan kalau di titik A ini teman-teman, ini adalah melewati atau melebihi dari kemampuan anggaran yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Jadi dengan kombinasi ini itu berlebihan dalam artinya barang yang dia konsumsi itu melebihi dari kemampuan anggaran yang dia miliki. Dan titik optimum itu adalah ketika anggaran yang kita miliki itu sama dengan pilihan barang yang mau kita konsumsi atau mau kita beli.
Lalu bagaimana perubahan pendapatan terhadap pilihan konsumen itu sendiri? Pertama, ini adalah ketika kita ngomongin itu adalah barang normal dan barang inferior. Ketika kita ngomongin yang namanya barang normal, teman-teman, jika barang tersebut ini adalah barang normal, maka konsumen akan membeli kedua barang yang lebih banyak sebagai respon dari adanya kenaikan pendapatan. Misalnya, ketika barang tersebut adalah barang normal, ketika terjadi yang namanya kenaikan pendapatan, dia akan menambah jumlah barang yang dia konsumsi. Sama seperti konteksnya yang sebelumnya, ketika terjadi kenaikan pendapatan karena dia adalah barang normal, maka ketika pendapatannya dia naik, maka jumlah barang yang mau dia konsumsi itu juga naik. Atau dalam hal ini kan sama-sama bergeser ya, sama-sama bergeser baik kuantiti dari pizzanya maupun dari kuantiti dari Pepsi-nya. Lalu berbeda cerita ketika barang itu adalah barang inferior. Ketika barang tersebut adalah barang inferior, ketika terjadi kenaikan pendapatan, ingat barang inferior tuh sifat dari barang inferior adalah ketika pendapatan kita mengalami kenaikan, yang terjadi justru konsumsi terhadap barang tersebut itu adalah atau mengalami penurunan. Misalnya dalam hal ini adalah Pepsi itu adalah barang yang inferior. Misalnya pada gambar di atas atau gambar di samping, Pepsi ini adalah barang yang inferior. Ketika pendapatan kita mengalami kenaikan, maka konsumsi terhadap Pepsi itu mengalami penurunan. Sedangkan konsumsi terhadap pizza mengalami kenaikan karena dalam hal ini Pepsi ini adalah barang inferior. Jadi kurva batas anggarannya kan ini tetap bergeser ya, bergeser ke kanan. Lalu bagaimana dari kuantiti dari masing-masing baik pizza maupun Pepsi? Bisa kita lihat kalau Pepsi itu adalah barang inferior, maka ketika terjadi kenaikan pendapatan, maka jumlah barang yang dia konsumsi akan mengalami penurunan. Maka ini adalah titik new optimum dari optimisasi kepuasan dari batas anggarannya dan preferensi dari konsumen tersebut atau kurva indifference-nya. Lalu bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah perubahan harganya terhadap pilihan konsumen. Jadi ketika harga Pepsi mengalami penurunan teman-teman, maka batas anggaran konsumen itu akan bergeser ke arah luar yang mengubah kemiringan kurva. Konsumen berpindah dari titik optimum ke titik optimum yang baru. Jadi dalam hal ini ketika harga Pepsi ini mengalami penurunan, maka yang terjadi adalah ketika terjadi penurunan terhadap Pepsi ini teman-teman, maka jumlah barang yang bisa dikonsumsi dari Pepsi ini akan mengalami kenaikan. Sedangkan konsumsi terhadap pizza itu akan mengalami penurunan karena dalam hal ini perubahan harga terhadap Pepsi itu menggeser kurva batas anggarannya ke atas sehingga membentuk kurva indifference baru yang mana dalam hal ini quantity ataupun jumlah barang yang dikonsumsi dalam hal ini Pepsi mengalami kenaikan karena harga Pepsi ini mengalami penurunan. Ingat konteksnya Pepsi mengalami penurunan. Bagaimana efek pendapatan dan efek substitusi? Jadi dari kalau misalnya efek pendapatan, perubahan dalam konsumsi ini terjadi ketika perubahan harga ini teman-teman menggerakkan kurva indifferent yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan kalau misalnya kurva efek dari substitusi ini adalah perubahan dari konsumsi yang terjadi ketika perubahan harga ini menggerakkan konsumen ke kurva indifferent ke titik tengah dengan tingkat substitusi marginal yang baru. Atau kita lihat dari kurvanya. Jadi yang pertama adalah efek substitusi. Jadi dalam hal ini perpindahan sepanjang kurva indifferent ke satu titik dengan tingkat substitusi marginal yang berbeda dari titik A ke titik B dengan sepanjang kurva indifferent atau dari I1. Jadi teman-teman, ketika kita ngomongin efek substitusi, maka yang bergeser itu adalah tetap sepanjang kurva indifferent itu sendiri, yakni dari titik A ke titik B. Ini kalau misalnya yang terjadi adalah efek dari substitusi. Jadi bagaimana si konsumen itu mengganti barang A dengan barang B. Ini konteksnya adalah sepanjang kurva indifferent itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya efek pendapatan tentu terjadi pergeseran dari kurva indifferent itu sendiri. Ingat ketika terjadi yang namanya perubahan pendapatan,
perubahan pendapatan, ketika terjadi perubahan pendapatan teman-teman, maka kurva indiferennya itu juga akan bergeser ke kanan atau membentuk kurva indifference yang baru, karena ketika terjadi perubahan pendapatan maka jumlah barang yang bisa dikonsumsi oleh konsumen tersebut itu juga mengalami kenaikan. Makanya dalam hal ini perubahan dari efek pendapatan itu dari titik B pada kurva indifferent 1 ke kurva titik C ke kurva indifference 2. Jadi ada perubahan dari kurva indifferent 1 ke kurva indifferent yang ke. Oke teman-teman, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam menganalisis perilaku konsumen itu menggunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan ordinal dan yang kedua adalah menggunakan pendekatan kardinal. Kalau pendekatan ordinal itu tadi menggunakan budget constraint dan kurva indifference. Sedangkan kalau menggunakan pendekatan kardinal itu menggunakan analisis menggunakan total utility. Kita lihat dulu, kita jelaskan dulu dalam pendekatan kardinal itu sendiri. Jadi dalam teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal itu adalah salah satu metode dengan mengukur yang namanya utilitas atau kepuasan yang diperoleh konsumen dengan mengkonsumsi barang ataupun jasa. Pendekatan ini teman-teman mengasumsikan bahwa kepuasan konsumen itu atau utilitasnya itu dapat diukur secara kuantitatif, seperti misalnya mengukur panjang ataupun berat. Jadi dihitung berdasarkan angka yang untuk mengukur tingkat kepuasan. Lalu dengan mengukur tingkat kepuasan itu bisa itu dianalisis juga berapa jumlah total kepuasan yang bisa diperoleh masing-masing konsumen dari setiap unit barang yang dia konsumsi. Lalu dari total utilitas itu dalam analisis ini juga mengenal yang namanya marginal utility atau tambahan kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi satu unit barang. Jadi berapa banyak tambahan kepuasannya ketika dia menambah jumlah barang yang dia konsumsi. Ini adalah perubahan dari total utility ini dengan akibat dari bertambahnya konsumsi dari menambah satu unit barang. Dalam hal ini teman-teman, dalam analisis pendekatan kardinal dikenal yang namanya the law of diminishing utility atau bahwa dalam hal ini adalah teori yang menyatakan bahwa seiring bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi, tambahan utilitas yang diperoleh setiap unit akan semakin menurun. Misalnya nih, ketika kita mengkonsumsi satu air, misalnya satu gelas air, ini tentu ketika awal pertama akan memperoleh tingkat kepuasan yang besar ketika sangat haus. Lalu ketika tambahan konsumsi dilakukan, misalnya awalnya satu gelas, lalu minum kembali di gelas kedua, ketiga, dan seterusnya, ini yang terjadi justru akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih rendah. Inilah disebut dengan the law of diminishing utility atau tambahan kepuasan yang semakin berkurang. Misalnya nih, jadi dari data ini bisa terlihat misalnya, jadi teman-teman ketika misalnya mengkonsumsi atau membeli satu baju, uang yang harus dikeluarkan adalah sebesar 25.000, total utility-nya misalnya sebesar 50.000. Artinya akan tambahan utilitasnya itu adalah sebesar 50.000 karena mengkonsumsi satu barang. Lalu bagaimana kalau misalnya ketika dia mengkonsumsi dari dua pakaian, misalnya mengkonsumsi dua pakaian, uang harus dikeluarkan adalah sebesar 50.000, sedangkan total utilitasnya ini misalnya sebesar 125.000. Lalu berapa banyak tambahan kepuasannya? Artinya kan berapa banyak tambahan dari mengkonsumsi satu barang, tambahannya berapa? Karena dalam hal ini total utilitasnya adalah sebesar 125.000 untuk ketika barang kedua, sedangkan 50.000 di barang pertama, itu artinya ada tambahan sebesar 75.000. Dari data ini teman-teman bisa terlihat tambahan kepuasan masih bernilai positif sampai barang yang ke-5. Ketika barang yang ke-6 atau dilakukan penambahan konsumsi sampai 6 unit barang misalnya, nilainya akan semakin berkurang atau nilainya adalah negatif atau nilainya 0. Kondisi ini adalah nilai tambahan utilitas itu akan semakin kecil. Jadi dalam hal ini total utility-nya teman-teman itu mengalami penurunan. Kalau misalnya dianalisis berapa banyak tambahan utilitasnya pada titik ini, justru nilai marginal utility-nya itu akan bergerak ke arah negatif. Artinya dengan mengkonsumsi tambahan konsumsi barang, marginal utility-nya nilainya negatif atau nilainya minus.
Lalu teman-teman, bisa kita analisis atau kita bandingkan, pendekatan antara menggunakan pendekatan kardinal dan menggunakan pendekatan ordinal. Jadi kalau misalnya pendekatan kardinal itu secara definisi itu mengukur kepuasan atau tingkat kepuasan konsumen itu berdasarkan nilai numerik atau kuantitatif. Sedangkan kalau misalnya ordinal itu mengukur tingkat kepuasannya itu berdasarkan preferensinya, mengukur kepuasannya berdasarkan preferensi mana yang lebih disukai dan yang lebih dia tidak sukai. Sedangkan kalau misalnya dalam kardinal itu bersifat numerik ya, angka. Misalnya ini kalau misalnya cara pengukurannya menggunakan angka, angkanya misalnya 10, 20, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ordinal itu berdasarkan preferensi relatif ya, atau suka ataupun tidak suka, apa barang A ini lebih suka ataupun tidak suka. Sehingga kalau misalnya lebih suka, dia akan menambah jumlah barang yang dia konsumsi atau yang mau dia beli. Sedangkan kalau tidak suka, dia akan mengurangi jumlah terhadap barang yang mau dia konsumsi atau dia beli tersebut. Lalu dengan pendekatannya, kalau misalnya kardinal itu menggunakan konsep total utility, berapa banyak total utilitasnya atau total kepuasannya, dan marginal utility-nya atau tambahan kepuasan dari mengkonsumsi mengkonsumsi suatu barang, tambahan berapa banyak tambahan kepuasan yang dia terima dengan mengkonsumsi suatu barang. Sedangkan kalau misalnya pendekatan ordinal, dia lebih menggunakan yang namanya konsep dari indifferent curve atau preferensinya ya. Ketika dia mau membeli suatu barang, dia harus mengorbankan barang yang lainnya, mensubstitusi barang tersebut. Ini konteksnya adalah preferensi, lebih suka mana ataupun lebih tidak suka yang mana konteksnya. Lalu untuk metode analisisnya, ini konsumen ini mengatakan seberapa besar kepuasan yang diperoleh suatu barang dengan membandingkan barang yang lainnya. Sedangkan kalau misalnya menggunakan ordinal utility, pendekatan yang ordinal, konsumen ini hanya bisa mengatakan mana yang lebih disukai tanpa menentukan seberapa besar selisihnya. Misalnya contohnya, saya mendapatkan 100 utilitas dari makan burger dan 50 utilitas dari makan pizza. Ada angka yang bisa dijelaskan secara spesifik. Sedangkan kalau misalnya menggunakan ordinal, teman-teman, itu lebih disampaikan pada misalnya saya lebih suka burger daripada pizza, tapi tidak bisa mengatakan seberapa banyak dia sukanya, nilainya sebesar apa. Oleh karena itu biasanya dari sisi ordinal ini lebih menekankan berapa banyak preferensi relatif suka ataupun tidak suka tanpa menyebutkan angka secara numerik. Oleh karena itu teman-teman, konsep ordinal utility ini sebenarnya pada konteks ekonomi saat ini itu lebih banyak digunakan oleh ekonom modern karena lebih realistis dan tidak perlu melakukan pengukuran yang kuantitatif untuk menyatakan jumlah kepuasan. Karena untuk menunjukkan atau mengatakan berapa banyak nilai dari tingkat kepuasan yang dimiliki oleh setiap konsumen itu tentu agak sulit karena kadang konsumen sendiri itu tidak bisa menjelaskan berapa banyak tingkat kepuasan nilainya masing-masing dari mengkonsumsi suatu barang dengan barang yang lain. Makanya lebih mudah ketika preferensi tersebut itu dianalisis menggunakan kurva indifference, yakni dengan menentukan preferensi relatifnya. Suka barang A misalnya, lebih menyukai barang A dibandingkan dengan barang B misalnya. Lalu kalau misalnya lebih menyukai barang A, artinya kan dia akan menambah jumlah barang yang mau dia konsumsi. Demikian. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa melihat atau membaca lagi referensi dari materi ini di bukunya Menkyu ya. Ini kalau misalnya yang dari bukunya Menkyu tentang pengantar ekonomi mikro dan ataupun menggunakan Principle of Economics yang versi Inggrisnya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Saya cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.